Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk para sahabat Pintu Misteri, kali ini Ki Macan, Mas Jawir, tim Pintu Misteri menindaklanjuti ya Ki ya. Ini ada sebuah tragedi di mana salah satu peralatan tempur alutsista Indonesia yang mengalami suatu musibah, yaitu KRI Nanggala 402 kapal selam yang sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Ya Ki ya. Dimana di sini tim Pintu Misteri Ki Macan Mas Jawir membuat suatu konten ingin mengajak para subscriber kepada para penonton untuk kembali mendoakan untuk pahlawan kita ya, ibaratnya alutsistanya Indonesia menjaga pertahanan angkatan laut ngono ya Ki ya. Dan di sini kapal selam itu tanggal piro itu kemarin Dek? Tanggal 21 dini hari, pagi hari sekitaran itu jam 4-an, jam 4 subuh berarti 4 subuh 4 sore ya? 4 subuh pagi hari, iya sekitaran itu yang dimana kontak terakhir yang di alutsista tersebut melakukan apa ya, pelatihan ngono lho Ki. Melakukan pelatihan untuk menjaga NKRI Indonesia. Nah, di sini Mas Jawir dan juga Ki Macan ingin mengajak para penonton, para subscriber selain melakukan prediksi untuk ramalan tarot penerawangan mata batinnya Ki Macan, kembali kita mendoakan semoga kapal selam itu segera bisa diketemukan. Kalau bisa itu para kru-kru sebanyak 53 personel yang berada di dalamnya itu juga ketemu dalam keadaan sehat ngono lho ya ibaratnya, karena ini loh Ki. Itu kapal selamnya alutsista atau KRI Nanggala 402 di mana kalau dia menyelam itu kan, terus kemudian daya tampung oksigennya itu hanya sampai 72 jam atau berkisaran sekitar 3 harian. Sedangkan dari tanggal 30 itu keberadaan belum muncul di permukaan. Tanggal 21 ya. 21 sekarang 22. Nah, berarti kurang lebih benar-benar pencarian itu benar-benar digalakkan karena jangan sampai melebihi dari 3 hari. Kalau nggak ketemu sampai 3 hari, takutnya yang berada di dalam kehabisan oksigen ngono lho Ki ya. Betul. Nah, ini tadi, dan informasi itu di daerah mana? Pantai utaranya pulau mana kira? Pulau Bali ya. Bali. Utaranya Selat Bali ngono ya Ki ya. Jadi bisa Bali Banyuwangi. Iya, sekitaran di situ. Nah, ini yang belum diketahui keberadaannya. Nah, semoga saja dengan doa kita dan juga sedikit penerawangan melalui orekekatnya Ki Macan bisa sedikit membantu ngono ya Ki. Insya Allah bisa ada titik terang. Ada titik terangnya, betul sekali. Terang, supaya ada supaya ada bantuan nanti lebih mudah, lebih dimudahkan, baik itu bantuan manusia nyata, bantuan doa, dan juga bantuan astralnya ngono ya Ki ya. Karena kalau nggak salah pantai utara itu Dewi Lanjar ya. Kalau pantai utara itu laut ya, bukan pantai laut ya. Maaf, laut utara Selat Bali itu dikuasai oleh salah satu dewi, yaitu namanya Dewi Lanjar. Dia menguasai selat bagian utara. Jadi sebelum syuting ini saya sudah bermohon untuk Dewi penguasa Dewi Lanjar, laut utara. Dengan nama Dewi Lanjar. Mudah-mudahan dengan penerawangan saya bisa ada titik terang. Benar sekali. Ya, saya berharap ya cepat ditemukan. Karena itu orang-orang terpilih dari Indonesia buat mempertahankan negara ini. Ya, mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasihan juga keluarga-keluarganya. Insya Allah melalui penerawangan saya, insya Allah melalui kartu tarot ini juga, dan suwonnya saya kepada Dewi Lanjar, semoga bisa ada titik terang. Itu aja yang saya utama. Iya betul. Jadi begini, tim Pintu Misteri boleh percaya ataupun tidak untuk para penonton, di mana konten yang kita lakukan ini kita mengajak untuk berdoa, ya kan, secara manusia nyata berdoa. Tetapi kembali lagi Mas Jawir dan juga Ki Macan,
pantai utara kita sedikit mengetahui bahwa penguasanya adalah Dewi Lanjar ya. Kita mencoba untuk melakukan negosiasi lebih gitu ya. Ibaratnya melalui Ibu Kanjeng semoga ada bantuan secara astral gitu loh sehingga bisa mendapatkan titik terang secepatnya. Betul. Ngono ya Ki ya. Oh alah, itu tadi ya Rek ya. Oke. Nah, berarti aku ya bingung mau ngomong apa ya. Aku langsung aja untuk menerawang kapal apa Mas Jawir? Kapal Nanggala. KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402. Ya. Nah, ini hilang kontak terakhir itu pada hari Rabu 21 April 2021 di mana kurang lebih pukul 4 subuh gitu. 4 subuh ya. Yang seharusnya dia udah muncul di permukaan, tapi kok nggak muncul-muncul. Kita bantu ya. Semoga ya ada kabar bagus melalui oracle card-nya Ki Macan. Manusianya tetap harus berdoa, jangan lepas untuk berdoa. Iya. Oke. Nggih, pripun? Kita buka kartu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang saya lihat di sini ada kegembiraan dari lautnya sendiri, Mas Javier. Loh, ya. Di sini yang saya lihat di kartu pertama ini ada kegembiraan, tapi di lautnya kegembiraan. Di selatnya. Di selatnya ada suatu kegembiraan gitu ya. Kayak suatu pesta ngono sejenisnya gitu. Oh, alah, tapi nggak tahu kegembiraan apa ya. Karena si kapal NKRI Nanggala 402. Oke, kapal NKRI Nanggala 402 ini yang saya lihat melalui kartu ini, dia memasuki lingkaran yang mana lingkaran itu segitiga bermuda. Jadi segitiga bermuda itu tidak hanya di laut samudra saja. Jadi segitiga bermuda itu ada level-levelnya. Level teratas itu segitiga bermuda itu di samudra. Di samudra. Nah, yang saya lihat ini level yang ketiga. Level ketiga. Paling rendah di segitiga bermudanya gitu yang mana kalau masuk di segitiga bermuda itu masih kelihatan wujudnya, tapi di dasar laut paling dalam. Tapi kalau di level segitiga bermuda yang pertama, yang energinya terbesar itu tidak akan tahu kunjungan dari dasarnya gitu. Seperti itu. Jadi si kapal selam KRI Nanggala 402 ini dia sudah masuk di lingkaran yang mana menerobos lingkaran segitiga bermuda di daerah utara. Ya. Jadi segitiga bermuda ini ya, sebentar. Segitiga bermuda ini berbentuk pusaran, Mas Jawir. Pusaran gitu Ki ya. Tapi untuk bagian atasnya itu tenang. Tapi pas bagian pertengahannya itu berbentuk pusaran yang mana akan ditelan dari pusaran itu dan akan dimuntahkan di bawah dasar lautnya gitu. Betul. Ya. Dan mengakibatkan mesin-mesin dari kapal selam tersebut mati total, malfunction atau tidak bisa berfungsi kembali gitu ya Ki ya. Karena masuk pusaran. Oke, kita buka kartu untuk kartu yang ketiga. Semoga ada jalan lagi. Ya, ini. Kartu ketiga pusaran. Oh iya loh. Ya. Jadi terbawa oleh pusaran itu dan dimuntahkan ke dasar laut. Dasar laut. Yang saya lihat di sini dasar lautnya itu sudah tidak menembus lagi cahaya matahari. Wah. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri betapa dalamnya pusaran itu. Jadi pas kondisi di dalam itu udah nggak gelap gitu. Seperti malam padahal siang. Jadi matahari tidak tembus di bagian dalam. Jadi kalian sudah bisa menerawang itu berapa meter. Iya, kira-kira bisa dibayangkan berapa dalamnya itu ya. Berarti masuk ke dalam pusaran gitu ya Ki ya. Nah, terus Ki. Oke. Apalagi untuk kartunya? Kartu yang keempat. Ya. Ada dari mesin tersebut ada mengeluarkan sesuatu seperti api gitu. Bukan, Mas Jawir. Minyak.
Oh, tanda alam. Tanda alam minyak. Ya. Yang dikeluarkan sebelum dia tenggelam di dasar laut. Oh, nah, itu berarti titiknya gitu. Titik, betul. Titik, betul. Dan ini tapi yang saya lihat emang di dasar laut, Mas Jawir. Di dasar gitu ya? Di dasar laut. Di dasar laut itu kembali lagi 70% dunia kita ini dikuasain oleh samudra, laut. Dan 30%-nya itu dikuasain oleh bumi. Dan sampai saat ini pun kita belum tahu titik pusat dalam laut itu seberapa dalamnya. Benar sekali. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Kartu berikutnya. Ya. Ya. Yang saya lihat di sini orang-orang masih ada selamat, Mas Jawir. Di situ. Yang saya lihat masih ada manusia di dalam kapal itu. Di kapal itu. Tapi ada beberapa yang dia pingsan. Pingsan gitu karena kembali lagi mungkin oksigennya ada, ya panik, mungkin kebentur-bentur, kemudian tekanan itu kan mempengaruhi. Betul. Itu, ya. Yang saya lihat itu manusianya yang kabin ya? Iya, krunya yang sebanyak 53 gitu ya Ki ya. Itu masih hidup yang saya lihat. Alhamdulillah. Yang saya lihat masih hidup, tapi panik, ada beberapa yang pingsan di sana. Dan saya lihat oksigennya masih ada. Iya masih ya. Semoga aja ya Allah. Oksigennya saya lihat masih sampai ada. Iya benar. Terus apa lagi nih kartu yang di penerawangan Kimaja? Kembali lagi tsunami. Tsunami itu tekanan dari bawah lautnya itu agak sangat keras. Ya, tekanan udara tuh sangat keras dan mengakibatkan agak susah untuk dievakuasi. Gitu. Susah dilakukan untuk proses evakuasi karena benar di dasar laut ya. Terus kemudian yang saya lihat melalui kartu oracle ini, yang saya lihat banyak sekali orang yang berdoa dalam situ. Ya, merinding aku. Banyak sekali orang yang berdoa dalam situ. Iya, ya Allah, semoga diijabah gitu. Ya. Banyak orang yang berdoa dalam situ. Sudah tidak ada lagi teriak. Yang saya dengar itu cuman doa dan doa dari. Jadi ada beberapa doa, salah satu krunya itu, ya Tuhan, kalau ini emang jalan saya ikhlas. Tapi kalau masih bisa saya diselamatkan, tolonglah dipermudah. Amin. Ya, itu yang saya dengar dari doa orang tersebut. Ya. Ya. Kok rada nelongso ya? Nas jalur tisu enggak? Oke. Ya, emang seperti itu. Kalau saya mengharapkan ada yang positif ya. Maksudnya ada clue-clue seperti itu. Tapi yang saya lihat seperti ini, ya saya menyampaikan yang sesuai saya lihat dan apa yang terlihat di kartu gitu dan penerawangan mata batinnya sampean gitu. Saya tidak lebih-lebihkan, saya tidak kurang-kurang. Terus kemudian kita pemalih. Ya. Sudah ada salah satu rencana Tuhan dengan kejadian ini. Di hari kedua, kalau tidak bisa diselamatkan, kerangkanya pun tidak akan bisa ketemu. Seperti itu. Ya. Oh ya Allah, semoga. Ada Dewi Keberuntungan. Ya Allah. Yang mana ada beberapa orang-orang yang taat agama yang terjebak dalam kapal selam itu, yang akan membantu akhirnya ditemukan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah dari doa-doa orang yang terjebak di dalam kapal selam itu, kalau emang udah jalannya, Tuhan akan mempermudah ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah 3 hari atau 4 hari ke depan, itu sudah sulit, Mas Yahya. Sudah sulit gitu ya. Jadi kembali lagi yang dinilai oleh Tuhan itu amal ibadah pada saat kalian tertekan seperti itu. Benar. Tapi yang saya lihat di sini amal ibadahnya cukup lumayan bagus orang-orangnya. Jadi insya Allah akan ada jalan terang dan titik terang dari permasalahan ini. Gitu. Walah. Terus apa menaiki? Ya. Kartu ini mengatakan untuk
tim penolong atau relawan-relawan yang dari negara luar tetap fokus untuk membantu dan mencari. Iya, itu kembali jalannya Tuhan, Mas Jawir. Tuhan memberikan ujian seperti ini, benar. Dan Tuhan juga akan membantu dengan caranya sendiri. Caranya Tuhan gitu ya. Agar kita ambil hikmah dari permasalahan ini. Benar sekali. Ya. Jeng. Terus nopo malih niki kartunya niki ke. Oke. Ya. Ini pesan dari penunggu atau penguasa Laut Utara Dewi Lanjar. Ya. Untuk bisa mengetahui jarak atau lingkaran-lingkaran kekuasaan merekanya masing-masing. Jadi tidak 100% milik manusia semuanya. Tuh, benar sekali. Jadi ada tata krama dalam melakukan sesuatu di laut dan di darat. Ada aturan-aturannya. Bagaimanapun juga ya, kita itu hidup itu berdampingan. Betul. Dan di sini ada sebuah pesan dari penguasa Laut Utara yaitu Dewi Lanjar, yang dimana tata krama gitu ya Ki. Jangan hanya berpikir bahwa dunia ini tuh milik manusia. Betul. Saja. Sampai sekarang pun manusia belum bisa menemukan kedalaman laut yang sebenarnya. Benar sekali. Karena itu rahasia Tuhan dan rahasia penunggu samudra. Penunggu samudra. Kalau kalian berpikir dunia ini kan bulat, bumi cuma 30%. Selebihnya itu tuh adalah laut. Lah kalau seandainya kita manusia hanya berpikir bahwa miliknya manusia semua, kalian salah. Karena Tuhan itu tidak hanya menciptakan makhluk yang namanya manusia. Tuhan itu menciptakan banyak makhluk. Manusia ini juga makhluk loh ya. Ya kan ya. Banyak makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya mempunyai hak, tugas dan kewajiban juga. Tuhan menciptakan makhluk dewa yang paling di atas, leluhur yang sempurna. Kemudian manusia, Tuhan menciptakan makhluk astral. Makhluk astral, benar. Ya, ada dewa-dewi juga. Tuhan juga menciptakan manusia. Makhluk, kita juga makhluk manusia. Benar sekali. Seperti itu. Ini tadi salah satu pesan yang langsung ke Kimacan melalui kartu oracle-nya, yaitu Dewi Lanjar yang berpesan bahwa tata krama, jangan hanya berpikir di laut itu punyanya manusia sehingga kalian melakukan sesuatu hal pun seenaknya. Gitu Yogi. Berarti kalau menyikapi hal ini, langkah apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Karena si KRI Nanggala ini kan sebenarnya dia sedang melakukan pelatihan untuk melakukan misil tembakan torpedo gitu loh. Itu sebenarnya kalau menurut penerawangan saya ini Mas Jawir, penyelam itu kan biasanya ada radar ya. Yang saya lihat di radar itu emang udah ada seperti lingkaran, itu harus dilewatin Mas Jawir. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini terus ditembus gitu ya. Tapi ini ini hanya penerawangan mata batinnya Kimacan loh ya. Ternyata ya memang itu tadi ya. Ada suatu radar yang sebenarnya harus dilewati, ternyata tidak dilewatin gitu, dan akhirnya walah sih. Kemudian Ki. Insya Allah kemungkinan besar akan ada berita bagus dan buruknya itu saya tidak bisa ceritakan di kartu ini. Tetapi besok. Besok kurang lebihnya ada waktu itu sampai tengah malam. Jadi akan ada berita positif atau negatifnya di sini. Pokoknya saya di sini nggak bisa menjelaskan secara di sini. Tidak mau mengerucutkan Yogi ya, karena kembali lagi kan hanya penerawangan dari Kimacan juga bukan Tuhan gitu ya Ki. Ini hanya sebuah kisi-kisi. Sampai besok malam kemungkinan besar akan ada suatu berita. Entah itu positif ataupun negatif ya kita lihat aja nanti. Tetapi tim Tinto Misteri terus berdoa agar berita yang didapatkan tuh yang pasti positif. Betul. Agar manusia pun juga bisa belajar dari ini semuanya. Ki. Betul. Terus kemudian apa Malik? Mas Jawir mau bertanya tentang apa? Saya kasih 2 pertanyaan saja. Arek tim silakan bertanya. Nah, apa Yogi ya? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan?
Soalnya Mas Jawir sebenarnya pingin tanya sesuatu yang mengerucut, tapi kan jangan ya. Takutnya nanti ini tidak boleh mengerucut. Mau menanyakan jumlah yang sama atau mungkin ada titik selain tanda dari terakhir tumpahan minyak itu tadi yang Kim Macan bilang, mungkin Kim Macan bisa nggak ya ngelihat itu titik koordinat, nggak iso ya, ngerti nggak ya? Tahu nggak ya kira-kira titik koordinatnya gitu? Ya, tidak jauh dari titik penemuan dari minyak tersebut. Tidak jauh, karena kan ini yang dilihat sama Kim Macan itu kan dia kan pusaran gitu ya Ki ya. Di saat minyak itu tumpahan ke atas, dia naik, dia itu kepusar, kesedot, ketarik ke bawah. Jadi bukannya dia berjalan meluncur gitu ya Ki ya. Gini Mas Jawir, pada saat pusaran itu berbentuk, si kapal ini udah masuk di pusaran itu dan tenggelam, ya. Terus yang air sifatnya air itu akan mengambang. Iya, minyak itu pasti kan ngambang di atas di atas air kemudian. Itulah titiknya. Itu titiknya. Dan yang saya lihat awalnya itu posisinya seperti ini Mas. Terus sekarang udah tidur seperti. Udah tidur kan udah di dasar. Setelah menukik gitu, setelah minyak bahan bakar dari kapal tersebut udah keluar baru stabil. Baru stabil begitu. Tapi di dasar ya Mas Jawir. Yang saya lihat di dasar. Yang saya lihat di dasar laut, yang mana dasarnya lautnya itu matahari tidak tembus karena dalamnya. Itu yang saya lihat. Saya sempat sebelum menerawang ini saya sempat tanya Mas Jawir bentuknya seperti apa kapal selam itu. Jujur saya sebenarnya awalnya tidak tahu bentuk kapal selam itu seperti apa. Ya, akhirnya sudah dilihatin nama kapal selamnya, tenggelamnya kapan, di selat mana, dan gambar dari kapal selamnya sendiri seperti apa, dan akhirnya saya bisa menerawang sedikit aja. Dan untuk mengerucutnya saya tidak bisa ya Ki ya, karena nggak boleh Rek ya, itu ada kode etiknya. Nah Ki, ini sedikit yang menarik mengenai permasalahan bahwa penguasa laut di situ adalah Dewi Lanjar yang sudah memberikan tadi ya pesan, pesan. Mungkin ada sebuah pesan lagi. Terus kalau seandainya para penonton kok semuanya dikait-kaitkan sama hal mistik, ya memang karena kita hidup berdampingan. Setiap bumi ini ada wilayah kekuasaan masing-masing. Kita tidak tinggal sendirian. Betul sekali. Makanya tadi kan Mas Jawir bilang, secara manusianya tim Pintu Misteri ingin mengajak para penonton, para subscriber, ayo kita berdoa, ya kan? Kemudian agar KRI Nanggala 402 ini segera mendapatkan kabar baik dan segera diketemukan. Itu secara manusianya. Kembali lagi, secara astralnya ini Kim Macan mencoba melakukan negosiasi atau penerawangan lebih lanjut kepada sosok penguasa Laut Utara, yaitu Dewi Lanjar. Ya memang begitu Rek, mau bagaimana lagi ya. Dan juga sebenarnya laut itu, samudra itu gerbang goib yang mana akan kemunculan kiamat nanti Mas Jawir. Dan air laut itu yang akan menyapu bersih bumi kita. Nah iya, kalau udah tsunami ambiar. Salah satu peliharaan Dajjal yang akan keluar nanti, ikan berbulu yang tidak ada matanya, itu akan juga keluar dari laut. Putri Duyung yang selama ini misteri di lautan, dan mereka pun jarang untuk mereka menampakkan, karena kehidupan di luar laut sana juga ada sama seperti kita. Kehidupan di manusia, benar sekali. Ini salah satu juga informasi yang Mas Jawir yang Kim Macan juga dapatkan mengenai di dasar laut itu yang 70% itu masih banyak kehidupan yang dimana manusia secara nyatanya tidak bisa menembus. Betul. Dan itu masih banyak rahasia Tuhan yang berada di dalamnya. Satu kartu lagi monggo. Insya Allah secepatnya akan ada kabar. Benar sekali. Jadi kita tunggu aja nanti berita besok berita di channel-channel berita ya Mas Jawir. Moga aja ya Ki. Nanti habis ini Mas Jawir langsung upload Ki. Silakan Mas Jawir. Karena kan kita mengajak untuk para penonton untuk selalu berdoa ngono ya Ki ya. Oke lah gitu. Nah, ini tadi udah kita bahas untuk KRI Nanggala 402 yang dimana tim Pintu Misteri saatnya
Ki Macan, Mas Jawir dan juga para kru, mari kita kirim doa untuk bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bermohon sama Yang Widiwasa juga, Yogi ya. Pokoknya bermohon sama yang menciptakan kita, gitu. Apapun itu agama kalian, gitu ya. Kita mendoakan kembali agar KRI Nanggala 4002 segera diketemukan dan semoga Tuhan memberikan mukjizatnya, memberikan suatu keajaiban pada kru-krunya sehingga bisa selamat semua. Amin ya Allah. Amin. Oke, kita kasih kirim doa pakai nopo nih? Itu Al-Fatihah dengan ayat kursi boleh. Al-Fatihah sama ayat kursi. Tim ya. Yang Muslim, mari kita doa dengan bacaan ayat, karena Mas Jawir ini Muslim, Ki Macan juga Muslim, jadi kita mendoakan sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kembali lagi, Mas Jawir ingin mengajak semuanya juga untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kalian masing-masing. Ngono ya, Rek ya. Dan juga Mas Jawir, semoga keluarga-keluarga keluarga dari kru ini diberi ketabahan dulu, insyaallah. Ada titik terang nantinya. Amin, sabar, banyak-banyakin doa. Betul sekali. Semoga ada titik terangnya. Titik terang itu tadi ya. Ya wes, lagi gitu. Ini tadi, ayo Rek, kabeh para penonton, para kru Pintu Misteri Ki Macan, kita berdoa, bermohon sama Allah, bermohon sama Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta, penguasa alam semesta ini, untuk musibah KRI Nanggala 402. Semoga Tuhan memberikan mukjizatnya, Tuhan memberikan keajaibannya sehingga bisa secepatnya bisa diketemukan, dan untuk kru yang berada di dalamnya pun juga kita bisa mendapatkan kabar baik segera, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan diberi diridhoi sama Gusti Allah, ngono ya. Kita semoga secepatnya bisa mendapatkan kabar bagus mengenai KRI Nanggala 402. Baiklah, itu tadi untuk ramalan prediksi oracle card-nya Ki Macan yang bisa dibacakan untuk kalian semuanya. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.